Mas. Ya, halo. Perkenalan dulu ya Mas. Ya, Dengan Mas siapa ya? Ahmed saya Mas. Oh Mas Ahmed ya. Ya, Asli mana Mas? saya asli Depok. Saya mau wawancara terkait profesi Mas Ahmed. Ya boleh silakan. Boleh ya Mas? Kalau boleh tahu latar belakang pendidikan Mas Ahmed. Latar belakang pendidikan saya itu kebetulan saya ambil ini sih Mas, sarjana psikologi. Saya alumni dari S1 psikologi. Lalu berapa lama Mas Ahmed? Sebelumnya saya bertanya profesi Mas Ahmed apa ya? Kalau profesi saya sendiri sebagai trainer Mas, kebetulan Mas. Lalu berapa lama Mas Ahmed menjalani profesi tersebut? Sudah kurang lebih berapa ya? Sekitar 5 tahunan ya. Cukup lama ya Mas? Ya lumayan sih. Enggak lama-lama amat sih. Lalu pertimbangan Mas Ahmed untuk memilih profesi tersebut dan perencanaan karir yang dilakukan sampai mencapai profesi tersebut bagaimana Mas? Ya kalau hal itu sih saya memang ngambil di situ karena memang sesuai dengan bidang saya. Yang pertama, yang kedua saya juga tertarik dengan bagaimana saya mengimplementasikan dari hasil pembelajaran saya selama waktu saya mengambil psikologi. Jadi untuk peningkatan kinerja dan lain-lain, serta ketika untuk peningkatan pengembangan kompetensi saya, ya saya mengikuti pelatihan-pelatihan seperti K2, terus berhubungan dengan pelatihan saya sendiri yang berhubungan dengan psikologi, dengan mengedepankan juga mengambil pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan HRD seperti itu. Lalu hal positif apa saja yang bisa Mas Ahmed ambil dari profesi tersebut? Ya banyak sih Mas. Ya yang pertama sih yang sangat membantu itu akhirnya saya juga tahu bagaimana berkomunikasi dengan para teman-teman karyawan, terus bagaimana saya juga mengenal tentang dinamika di dalam sebuah pekerjaan begitu. Itu juga menjadi salah satu hal yang utama yang sangat positif bagi saya, sehingga saya juga akhirnya berpikir lebih kreatif lagi ketika menangani tentang hal tersebut. Jadi begitu ya Mas. Lalu saya mau bertanya lagi soal resiko dan tantangan yang dihadapi dalam profesi trainer tersebut. Ya risikonya sih banyak, ya like and dislike sih Mas. Jadi kayak orang nggak suka dengan saya ya banyak, karena kan mungkin karena tidak sesuai dengan kompetensinya, sehingga saya kan memberikan penilaian yang kurang baiknya. Ya dengan hal itu kadang ya akhirnya saya nggak disukai orang, itu pasti salah satunya. Kalau berkaitan dengan tantangan yang lain sih ya berhubungan dengan ini untuk meningkatkan keprofesian saya sendiri, akhirnya juga terjadi semacam persaingan di dalam sebuah trainer. Jadi seperti menghadapi berbagai jenis orang atau situasi yang berbeda begitu. Ya, lebih jelasnya seperti itu. Jadi kayak dinamikanya juga itu akhirnya juga belajar, terus juga ya harus dihadapi, dan tantangannya memang seperti itu. Beradaptasi ya. Ya wajib harus. Lalu target 5 tahun atau target tertinggi dalam profesi trainer? Ya target saya sih kalau untuk trainer sendiri, saya lebih ingin lebih profesional lagi dalam artian meningkatkan kompetensi saya ini. Bahkan kalau bisa saya bisa memiliki sebuah perusahaan trainer sendiri. Kalau saya pribadi keinginan saya seperti itu. Jadi saya memiliki suatu lembaga yang berhubungan dengan seperti vendor gitu. Jadi sebuah perusahaan cabang yang nanti saya akan mempekerjakan anak didik saya atau anak buah saya ini bekerja mengikuti perusahaan-perusahaan lain yang membutuhkan. Jadi seperti itu ya Mas. Lalu yang terakhir saya ingin bertanya soal kiat untuk sukses mencapai karir.
dari Mas Ahmed? Ya kiat sukses untuk mencapai karir ya intinya tetap semangat ya, perjuangan itu memang harus banyak apa ya, banyak tantangan yang harus dilewati, dan selama ini yang harus kita juga tingkatkan ya secara kompetensi, jangan bosan untuk belajar, baik belajar secara pengalaman maupun belajar secara materi gitu. Baik Mas, mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan pada Mas Ahmed ya. Oke siap Mas, Terima kasih atas waktunya Mas. ya.